أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Wa hayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber petunjuk jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan sebagai hidayah, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka kelak ia akan terhindar dari rasa takut dan rasa sedih. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka kelak ia akan terhindar dari kehidupan yang sesat dan kehidupan yang sengsara. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, umat Islam merupakan umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam itu sendiri mengikuti Allah, mengikuti peringatan Allah, mengikuti petunjuk Allah. Namun umat Islam itu akan berada dalam kondisi yang terpuruk, bahkan sangat terpuruk, ketika mereka menjauh dari peringatan Allah, menjauh dari petunjuknya, dan menjauhi Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang menghindari peringatanku, menjauhi Al-Qur'anku, kata Allah, maka kelak ia akan mendapatkan balasan, yaitu berupa kehidupan yang sempit. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta pada hari kiamat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, mereka berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan kami pada hari ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami ketika di dunia kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah itu karena ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, namun kamu melupakannya. Fanasitaha, kamu malah melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa. Demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Lupa akan ayat-ayat Allah, maka sama dengan buta akan ayat-ayat Allah. Buta hati di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan matanya yang buta ketika pada hari akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia. Sehingga sangatlah tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala mempersulit hambanya untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh Al-Qur'an itu merupakan sebuah kitab yang paling mudah untuk dipelajari. Namun Allah pun bertanya, adakah di antara kalian yang mau mempelajari? Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini sampai diulang 4 kali. Ini merupakan janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, itu tidak akan pernah ingkar. Ayat ini merupakan sebuah fasilitas dari Allah, yaitu fasilitas yang berupa kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita perhatikan bagaimana cara membuktikan janji Allah, kita saksikan pada hari ini begitu banyak kaum muslimin dan muslimat, mereka hafal Al-Quran 30 juz. Itu dari usia anak-anak, remaja, dewasa, dan juga usia lanjut. Berapa banyak? Sangat banyak. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang hafidh Quran. Apalagi hanya sekedar membaca Al-Quran. Pastinya akan sangat mudah sekali. Nah, namun ada pertanyaan lagi, mengapa masih banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran? Masih banyak kaum muslimin yang sampai saat ini tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan buta huruf Al-Quran. Paling tidak ada beberapa alasan yang menjadikan mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Yang pertama, mereka merasa kalau belajar Al-Quran itu sulit. Alasan ini sering disampaikan oleh anak-anak, oleh remaja, bahkan oleh orang yang lanjut. Kemudian yang kedua, karena alasan kesibukan dan alasan karena malu sudah tua, bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk belajar Al-Quran. Dan terakhir alasan yang ketiga adalah, ini alasan yang senantiasa didawamkan oleh siapapun yang tidak bisa membaca Al-Quran, yaitu tidak menemukan sebuah metode yang tepat. Bahkan tidak ada guru yang mau mengajarkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, insya Allah pada saat ini hadir sebuah metode
yang dirasa metode ini sangat tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebuah metode yang disusun secara apik, rapi, sistematis, bahkan juga menyenangkan. Nama metode tersebut adalah metode marhalah. Memiliki makna tahap atau tahapan, di mana di dalamnya ada 3 tahap. Mulai dari tahap melafalkan huruf hijaiyah dengan segala perubahannya. Kemudian tahap yang kedua, membaca huruf hijaiyah yang sudah memiliki vokal, a, i, u, an, in, un. Kemudian vokal huruf yang dimatikan dan digandakan. Dan terakhir tahap ketiga adalah membaca Al-Quran. Sangat mudah. Metode ini bukanlah sebuah metode yang hanya sekedar hisapan jempol belaka. Saya secara pribadi sudah banyak meluluskan secara private. Begitupun melalui pelatihan-pelatihan cuma 1 hari. Mereka ketika datang tidak bisa mengaji, dan ketika sudah pulang, selesai acara mereka bisa mengaji walaupun mungkin belum lancar. Masih sangat pelan yang membacanya. Karena syarat untuk bisa membaca Al-Quran lancar adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak latihan. Insya Allah pada metode marhalah ini kita akan diajak untuk belajar Al-Quran dengan mudah, cepat, dan insya Allah menyenangkan. Karena ada beberapa nasyid yang mengiringi metode marhalah ini. Salah satu contoh pada tahap pertama saja. Di tahap pertama di metode marhalah ini diajarkan bagaimana cara mudah untuk menghafal huruf. Karena ada beberapa kata kunci yang ternyata kata kunci inilah yang sangat memudahkan kaum muslimin dan muslimat yang belajar Al-Quran. Kemudian pada tahap kedua kita akan membaca kata, dan terakhir kita akan membaca Al-Quran. Insya Allah buku dan juga di PD sudah tersedia, dan insya Allah ini akan sangat memudahkan saudara-saudaraku untuk belajar Al-Quran. Setelah ini kita akan sama-sama belajar, mulai dari menghafalkan huruf sampai nanti akhir materi. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama, cuma 3 jam, atau mungkin kita bagi menjadi 3 hari atau 3 minggu. Paling lama saya mengajarkan metode marhalah ini cuma 10 kali pertemuan. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat pada hari ini yang sudah mendapatkan buku dan DPD-nya bisa lebih cepat lagi belajar. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.